إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kita diberikan kesempatan, kita juga diberikan nikmat seluruhnya tidak bisa dihitung. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kata Nabi Musa alaihi salam, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian dan seluruh orang di muka bumi ini kufur kepada Allah, niscaya Allah Dia Maha Kaya dan Allah dalam keadaan Maha terpuji. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di Makkah, di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka doa yang dianjurkan cuma satu. Seorang berjalan ketika dia tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, dia hanya membaca satu doa: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah doa yang agung, doa yang termasuk jawami'ul kalim, doa yang pendek maknanya sangat dalam. Itulah hakikat kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, adalah orang yang tertipu dengan dunia ketika dia mencari kebahagiaan di dunia saja, sementara akhiratnya sengsara. Sebagian ulama menyebutkan fid dunya hasanah, di dunia dalam keadaan mendapatkan hasanah, artinya dia menjadi seorang mukmin, di hatinya penuh dengan iman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Salat Jumat seperti ini adalah kebahagiaan, majelis ilmu adalah sumber kebahagiaan, bacaan Quran adalah sumber kebahagiaan, ketaatan adalah kebahagiaan. Semua yang disebut dengan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah adalah sumber kebahagiaan. Maka dia adalah awal kebahagiaan seorang mukmin sebelum dia di akhirat diberikan kebahagiaan. Kebalikannya, kemaksiatan adalah sumber kejelekan. Kemudian mengingkari apa yang Nabi SAW perintahkan juga merupakan awal dari kehancuran. Lalu seseorang menjauh dari Allah, mengikuti hawa nafsu, dia merupakan sumber dari kesengsaraan. Di dunia dia dapatkan sebelum didapatkan di akhirat. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan, man lam yadkhul jannata dunya lam yadkhul jannata al-akhirah. Siapa yang tidak pernah masuk surga di dunia, tidak akan pernah dia masuk surga di akhirat. Apa surga di dunia? Ternyata yang dimaksud adalah majelis-majelis zikir. Di sana ada sumber kebahagiaan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Dibacakan di sana ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi,
Di sana mereka belajar dan mengajar. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali mereka mendapatkan ketenangan, hatinya akan tentram. Sebagaimana seorang yang dia bermunajat kepada Rabbnya akan tentram hatinya. Kebalikannya orang yang bermaksiat tidak akan pernah tenang hidupnya. Kemudian ghasyiatumur rahmah, diturunkan kepada mereka rahmah. Rahmat adalah buhul dari kebahagiaan. Kalau ada bahagia jumlahnya 10, maka diikat di atasnya oleh rahmah. Rahmat ini sumber kebahagiaan. Diturunkan Allah di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, tempat-tempat yang baik, dan begitulah seterusnya. Kemudian wahafathumul malaikah, termasuk juga para malaikat mendoakan. Mereka mendoakan kebaikan untuk kita sekalian. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang. Salah satu di antara tafsirnya, ketika Allah mencintai si fulan, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, lalu Allah mengatakan sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya, dan dia memanggil seluruh penduduk langit atau berteriak menyampaikan bahwa Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Dikenal ruh seorang mukmin ketika dia meninggal, apapun sebabnya, mungkin meninggal di saat beribadah, atau meninggal dalam keadaan dia terkena musibah, atau meninggal dalam keadaan yang baik-baik, jasadnya ditinggalkan, ruhnya dibawa oleh malaikat. Setiap melewati pintu langit, ditanyalah sang pembawa malaikat yang membawa ruh, man hadhihi ruh, siapakah ruh ini? Dikatakan hadza fulanun ibnu fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan bi asma'il khairat, disebutkan nama-nama kebaikannya. Dan itulah hari-hari yang sesungguhnya menentukan. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, jika seseorang ingin tahu apakah dia bahagia atau sengsara di akhirat, surga atau neraka bagiannya, maka lihat ketika dia di alam kubur. Jika di kuburnya mendapatkan nikmat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika di kuburnya mendapatkan siksa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa idza turidan ta'lam, bagaimana kalau engkau ingin tahu di kuburnya dapat nikmat atau bersiksa? Lihatlah keadaan akhir hidup orang tadi. Kalau dia husnul khatimah, maka di kuburnya mendapatkan nikmat. Kalau dia su'ul khatimah, na'udzubillah, maka dia akan diazab di kuburnya. Lalu bagaimana satu orang akhir hidupnya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Dilihat kebiasaan kesehariannya. Karena Nabi SAW mengatakan, innal abda innallaha idza arada bi 'abdihi khaira, sesungguhnya Allah apabila menghendaki seorang hamba dengan kebaikan, ista'malahu bi amali ahli jannah, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah, sampai dia dimatikan dan dia mengamalkan amalan penduduk surga dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kebalikannya seorang hamba jika dikehendaki kejelekan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya, dan dia dimatikan di atas amalan tadi, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita harus bersabar dan kita harus bersyukur dengan segala apa yang kita hadapi di dunia. Nabi mengatakan, isbiru hatta talquni fil haud, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan saya kelak di haud. Satu tempat yang tidak mungkin dibayangkan hari ini, tapi Allah dan Rasulnya menghabarkan. Di situ ada orang-orang yang datang kepada Nabi dan diusir, dan semoga kita tidak. Dan di situ ada orang-orang yang mereka meminum air darinya dan mereka dimasukkan ke dalam surganya. Seolah Nabi mengatakan, bersabarlah wahai anak Adam, ujian-ujian di dunia sangat banyak. Bersabarlah, berbuat ketaatan sampai kita dimatikan. Inna umura ummati baina sittina ila sab'in, sesungguhnya umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man ballagha dzalik, dan sedikit yang di atas 70 tahun. Tidakkah saya dan bapak-bapak sekalian bisa bersabar untuk mentaati Allah sampai umur 70 tahunan? Tidakkah kita bisa mentaati Allah dalam usia yang pendek untuk menukar kehidupan yang begitu panjang di akhirat? Hanyalah orang-orang yang tertipu dengan dunia, padahal harta yang dia cari akan ditinggalkan, apa yang dia banggakan juga akan ditinggalkan. Sebagian orang bersusah payah berdusta hanya untuk sebuah dosa.
Sebagian orang berusaha payah untuk bermaksiat, padahal dia akan dihisab. Mungkin dia tidak yakin bahwa akhirat itu ada, atau dia tidak yakin ketika tubuhnya dibungkus kain kafan, dibawa ke kuburan, dimasukkan yang lahat, ditutup dengan tanah. Mungkin dia tidak mengira bahwa dirinya akan demikian. Oleh karenanya, orang yang beruntung, kata Nabi, adalah al-kaysu man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Orang yang cerdik adalah orang yang dia mengekang hawa nafsunya dan dia beramal untuk akhiratnya. Berkata Ibnu Qayyim, orang yang bahagia adalah orang yang hatinya di akhirat walaupun kakinya di dunia. Hartanya dijadikan cuma di tangan, tidak di hatinya. Hatinya selalu tertambat dengan akhirat. Waktu-waktunya tidak disia-siakan karena dia mengerti bahwa waktu tidak pernah berulang. Setiap waktu yang kita habiskan akan ditanya di akhirat. Semua nikmat yang Allah berikan, la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wa sadad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahum Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ. Ahibati billah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara jalan yang menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan adalah seorang mengerjakan semua kewajiban dan dia berusaha mengerjakan yang sunnah. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita aslinya bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Sangat heran ada orang mengharap surga tetapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Sungguh mengherankan. Satu orang yang mengharapkan surga bulan puasa di saat Ramadan, dia tidak berpuasa. Dan sangat mengherankan, kewajiban mengeluarkan zakat dia pun abaikan. Satu orang mukmin berusaha mengerjakan kewajiban, di samping itu dia kerjakan yang sunnah, karena kita tidak tahu apakah sholat-sholat wajib yang kita kerjakan diterima Allah atau tidak. Oleh karena itu kata Nabi SAW ketika ditanya, dan beliau mengatakan pertanyaan balik kepada maulanya, sal, mintalah kepadaku. Lalu maulanya mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni, jadikan aku murafatuka fil jannah, sebagai teman engkau di surga. Faqala sallallahu fa'ilni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau gitu bantulah aku atas jiwamu, perbanyaklah sujud sehingga engkau menjadi temanku di surga. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat. Salat 5 waktu sudah jelas rakaatnya, maka ditambah dengan salat yang lain. Jangan seorang enggan datang ke masjid tahiyatul masjid. Jangan malas salat malam, jangan malas salat duha, jangan juga malas seorang mengerjakan salat-salat sunnah. Siapa tahu umur kita tinggal sepekan, atau mungkin tinggal 2 hari atau sehari. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Dan berapa banyak orang yang salat kemudian dia meninggal, dan itu adalah ciri kebahagiaan. Kemudian yang kedua, jamaah Jumat dimuliakan Allah, agar seorang bahagia, usahakan dia berusaha menjauhkan kemaksiatan walaupun kecil, dan ini adalah sumber kebahagiaan. Demi Allah, kalau kita sudah meninggal, semua kebaikan akan sangat kita butuhkan dan semua kejelekan akan sangat kita jauhkan. Kalau boleh seseorang hidup lagi ke dunia, maka dia akan meminta sebagaimana doa orang kafir, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Walaupun hanya 1 atau 2 detik, hanya mengatakan astaghfirullahaladzim, akan tetapi semuanya tidak memungkinkan, dan Allah mengatakan
law ruddu la'adu lima nuhu an. Kalau kami kembalikan, niscaya mereka akan berbuat hal-hal yang diharamkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, setiap kita usahakan selalu berusaha berteman dengan orang-orang yang saleh. Berbahagialah, satu daerah, satu tempat ada masjidnya, ada orang-orang yang saleh, ada orang yang selalu mengingatkan. InsyaAllah mereka akan bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya. Rabian yang keempat, di antara sejumlah nasihat para ulama, usahakan setiap kita banyak berdoa dan banyak baca Al-Quran, dan mengerjakan seluruh yang diusahakan ketika diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu adalah jalan-jalan kebahagiaan. Satu hari kelak, satu persatu yang ada di masjid ini akan meninggalkan dunia yang fana, dan satu saat kita akan dipertemukan di akhirat kalau Allah mengizinkan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang tercinta di rumah, kerabat dan juga orang-orang yang kita cintai, seluruhnya mengakhiri hidup dengan kebaikan dan dikumpulkan di surganya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'fana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna, Allahumma inna fuqara fa'aghnina, wahdina ila siratikal mustaqim, wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.